Jenazah dalam tembok. Bab 2. Setelah melewati perjalanan lebih dari 45 menit, motor Supra butut yang dikendarai akhirnya sampai di rumah barak kos sewaan yang baru saja dia sewa sejak sebulan lalu. Rumah barak kos adalah rumah kecil yang bersusun bersebelahan saling berdempet tembok. Barak ini terdiri dari 2 blok. Setiap blok bersusun 8 pintu, satu blok lagi saling berhadapan. Sama-sama memiliki 8 pintu yang sama. Rumah barak kos sewaannya berada di dalam sebuah gang sempit. Ketika hendak memasuki gang, rupanya motor butut miliknya tidak mampu lagi menerobos air yang semakin meninggi. Motor tua itu harus berjalan dengan cara didorong. Beberapa pasang mata memperhatikan lelaki misterius itu saat dirinya berjalan kaki menerobos banjir. Motor Supra miliknya dia dorong. Berjalan dalam kubangan air dalam dan menaikkannya ke atas rumah barak kos. Kebetulan memiliki pondasi yang cukup tinggi dari jalan sehingga bagian atas selasar bangunannya tidak tergenang air. Kehadiran lelaki misterius itu selalu mencuri perhatian. Menurut tetangganya lelaki misterius itu cukup aneh. Mereka sering melihatnya tertawa sendiri tanpa sebab. Para tetangga sangatlah enggan menegur atau menyapanya. Dan sebagian besar tetangganya adalah para wanita muda yang rata-rata para suaminya pekerja harian. Di rumah barak kos kecil yang didiaminya, lelaki misterius itu hidup sendiri tanpa siapa-siapa. Kecuali hanya berteman dengan seekor tupai kecil yang dikurungnya dalam kurungan burung. Binatang kecil lucu berwarna abu-abu selalu dia beri makan buah pisang. Tupai itu dia dapatkan sejak 6 bulan lalu ketika memancing di sebuah danau kecil di dekat perkebunan kelapa sawit. "Hei gawan kecil," ucapnya, sembari menjatuhkan buah pisang ke dalam kurungan plastik berwarna hijau yang menggantung di dalam ruang tamu. Pakaian yang dikenakannya masih dalam kondisi basah. Nafasnya naik turun. Lelaki misterius itu menjatuhkan tubuh kurusnya di atas kasur kapuk setinggi 15 cm. Dia tertawa tanpa sebab. Air matanya jatuh. Namun tawa lelaki itu tidak bisa berhenti. Dan terus saja tertawa tanpa henti. Wajahnya tersiksa. Walaupun sudah berusaha untuk tidak tertawa, akan tetapi emosinya tidak bisa mengontrol perasaan hati yang kacau balau. Sudah sekian lama lelaki misterius itu mencari kesempatan terbaik untuk membalaskan seluruh dendam yang membara di dalam hatinya selama ini. Kini penantian panjangnya ia tunaikan. Akan tetapi masih belum bisa memuaskan hasrat dari rasa marah yang dia pendam. Postur tubuhnya yang kurus, berambut gondrong sampai di atas bahu. Di atas bibir tepat di bawah hidung, terlihat sebuah bekas jahitan. Dahulu saat kecil, bibirnya sumbing akibat kebiasaan buruk ibunya selama masa kehamilan dahulu yang begitu akrab dengan asap rokok serta memiliki kebiasaan buruk meminum alkohol. Walaupun tidak semua anak yang terlahir dengan bibir sumbing akibat kebiasaan buruk si ibu selama masa kehamilan, bisa juga biasanya diakibatkan karena faktor genetik yang mengakibatkan penyatuan bibir yang tidak sempurna. Lelaki itu menarik kotak rokok dari dalam kantong celana training sebelah kanan yang basah dan kotor. Kotak rokoknya basah. Walaupun basah, rupanya plastik yang menempel pada permukaan kotak rokok masih bisa menyelamatkan sebagian isi dari air hujan. Lelaki misterius itu pun memilih rokok filternya yang masih kering. Memilah bagian rokok yang kering supaya mudah saat akan dibakar. Hujan belum jua mau mereda. Barak kos seluas 9 kali 4 meter persegi terasa amat sempit. Setelah mendapatkan sebatang rokok kering, pemantik api berwarna hijau dengan tulisan 2000 pada ujung korek mengeluarkan kembang api kecil. Lalu menyulut sumbu gas hingga menyembur api kecil yang membakar ujung puntung yang sudah menempel di antara dua bibirnya. Bibir berwarna coklat. Ucat mulai menghisap ujung filter rokok. Asap berwarna putih menggumpal di depan wajahnya. Saat berhenti menghisap rokok, dia kembali tertawa tanpa sebab yang jelas. Tubuh yang masih dalam keadaan basah, dia semprotkan dengan minyak wangi beraroma bunga cempaka. Harum menyeruak, tercium ke dalam seluruh penjuru ruangan. Lelaki misterius itu masih tetap tertawa mengikik. Dia kembali mengingat kejadian di masa lalunya. Dan tertawanya justru semakin tidak bisa dikontrol. Padahal apa yang sedang dirasakan oleh suasana hatinya saat ini 100% murni kesedihan. Tawanya bukan karena sedang mengekspresikan rasa senang, melainkan karena rasa sedih yang tidak mau kunjung berhenti. Lelaki berbadan kurus itu sejatinya pengidap penyakit langka yang bernama pseudobulbar affect.
Semacam sebuah penyakit yang mengganggu sistem saraf di dalam otak, di mana akan membuat si penderitanya akan mengalami perubahan emosional yang tidak wajar. Penderitanya akan sering tertawa dan menangis secara tiba-tiba tanpa ada sebuah sebab alasan yang jelas. Terkadang luapan emosinya tidak sesuai dengan yang sedang dialami oleh perasaan hati. Terkadang saat marah penderitanya bukannya mengekspresikan rasa marah. Malah sebaliknya, dia menjadi tertawa mengakak seorang diri. Kadang sedih pun malah tertawa. Begitu juga saat panik dan takut. Ekspresinya akan secara mendadak menjadi tertawa. Namun sebaliknya, saat bahagia justru dia akan menangis sesenggukan. Itulah dampak dari penyakit pseudobulbar affect. Penyakit ini termasuk dalam penyakit langka, di mana penderitanya sangat sedikit sekali. Sampai detik ini, penyakit aneh itu masih belum memiliki penawarnya. Penyakit ini sudah dideritanya sejak usia 11 tahun. Kerasnya hidup sebagai anak tanpa orang tua, membuat hidupnya selalu mengalami tekanan serta kekerasan dari lingkungan sekitar. Itulah mengapa akibat penyakit ini pula lah terkadang membuat si lelaki misterius itu sering mengalami frustasi berat serta seringkali mengalami perubahan emosi secara tiba-tiba dan tidak wajar. Oleh karena penyakit ini jualah yang membuatnya sering merasa malu serta minder karena mengalami rasa cemas secara berlebihan. Tak jarang dia sering mengalami depresi tanpa sebab yang jelas. Selalu merasa sedih dan sendiri. Tidak percaya diri saat bersosialisasi dengan dunia luar. Dia selalu merasa paling lemah, paling hina dan selalu memilih untuk mengalah ketika mengalami tekanan mental atau intimidasi dari orang lain. Tok, hahaha. Lelaki misterius itu terus saja tertawa di kamarnya. Emosinya sore itu sedang naik turun. Tetangga sebelah rumahnya, seringkali menguping kegiatan lelaki itu. Terkadang pada tengah malam selalu terdengar tawa mengekek padahal dia hidup seorang diri. Hampir semua orang di lingkungan barak kos menganggap dirinya aneh dan misterius. Dan sebagian mengira dia orang gila. Padahal secara berpikir dirinya masih waras dan jauh dari istilah gila. Di dalam segala kekurangan serta keterbatasan melawan penyakit ini, lelaki misterius ini dahulunya pernah sempat membina sebuah rumah tangga, namun sayangnya, umur pernikahannya tersebut tidaklah lama. Takdir berkata lain, istrinya meninggalkan dirinya, pergi bersama orang lain. Padahal di saat itu usia pernikahan baru saja berjalan 6 tahun dia juga memiliki seorang anak wanita yang kini entah kemana dibawa pergi oleh mantan istrinya. Walaupun, semua orang menganggap dirinya tidak waras, lelaki yang bernama Hedi ini sebenarnya telah berusaha untuk sembuh, menahan segala ekspresi gimmicknya yang sebenarnya tidak masuk akal, namun setiap kali dia ingin menahannya justru ekspresi tidak wajar tersebut semakin membuatnya di luar kendali terhadap emosinya sendiri. Dalam kehidupan sosial, tidak ada yang mau berteman dekat dengannya, kecuali seseorang yang dahulu begitu akrab dengan dirinya, yaitu Gawan Suherman. Namun sayangnya kawannya yang satu ini telah tiada. Gawan meninggal saat menjalani masa kurungan di dalam penjara. Bahkan sejak kematian Gawan, kuburan sahabatnya itu pun tidak pernah ada. Penyakit yang dideritanya ini pun semakin menjadi-jadi sejak kepergian Gawan dahulu dirinya masih bisa melawan emosi yang berubah-ubah namun kini dirinya sudah tidak lagi mampu. Kehilangan kawan dekat tentu saja membuatnya merasa kesepian, sebab baginya hanyalah Gawan lelaki paling baik baginya. Tok, suara ketukan terdengar di balik daun pintu sebelah luar. Tok, pintu terus diketuk. Lelaki yang sering dianggap aneh dan misterius ini pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Pak Hedi, suara seseorang memanggilnya bersamaan dengan ketukan pada daun pintu tanpa jeda. Pak, lelaki yang dipanggil Hedi ini bangkit dari atas tempat tidur. Ia berjalan menuju depan, lalu memutar gagang pintu. Seketika tawanya bisa berhenti, matanya berair dan memerah akibat berusaha untuk tidak tertawa. Iya, Bu, saya dengar, sahut Hedi. Engsel dari daun pintu berderet berbunyi saat ditarik ke dalam. Dari depan pintu telah berdiri seorang wanita berjilbab coklat, dengan baju PDH dengan tulisan Pegawai Negeri Sipil pada bagian lengan bajunya. Wanita yang sedang mengetuk rumahnya sore ini ternyata adalah pemilik dari barak kos rumah yang saat ini didiami Hedi. Wajah wanita itu terlihat basah akibat air hujan yang langsung mengenai wajahnya. Silahkan masuk Bu, sapa Hedi. Dia menarik daun pintu lebar. Wanita pemilik barak kos itu pun menolak untuk masuk. Atapnya gak bocorkan Pak. Hedi menggeleng, dia pun segera mematikan rokok yang sejak tadi dihisapnya. Enggak,
Bu, rumahnya baik-baik saja, balasnya lelaki tanpa keluarga ini menjawab dengan sangat baik.